Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada setiap tanggal 19 Februari kita memperingati Santo Marcellus dan Santo Conradus dari Lombardia. Biografi yang pertama, Santo Marcellus. Marcellus menjadi paus pada tahun 308 sampai dengan 309. Tempat, tanggal lahir, serta berbagai cerita tentang hidupnya sangat samar diketahui. Yang pasti, dia adalah seorang imam pada masa kepemimpinan Paus Marcellinus I. Setelah Marcellinus wafat, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan selama masa penganiayaan terhadap orang-orang Katolik oleh Kaisar Diocletianus. Sampai pada tahun 308 barulah diangkat seorang paus baru, yakni Marcellus. Pada masa itu, administrasi gereja sangat kurang bagus. Paus Marcellus diserahi tugas untuk mengatur kembali administrasi gereja yang kurang bagus tersebut. Pertama-tama, ia membagi gereja ke dalam wilayah-wilayah paroki di bawah bimbingan seorang imam. Imam-imam ini bertugas untuk mengajar agama kepada para calon baptis, mengadakan pengakuan umum, dan mendoakan orang meninggal, serta mengatur upacara-upacara peringatan para martir. Marcellus sendiri membangun sebuah pekuburan baru di Jalan Salaria di Roma. Karya Marcellus untuk mengatur kembali administrasi gereja dirintangi oleh pertentangan perihal masalah kemurtatan orang-orang Katolik selama masa penganiayaan. Banyak dari antara mereka ingin kembali ke pangkuan gereja tanpa menjalani pertobatan. Namun, Marcellus menuntut bahwa orang-orang seperti itu harus terlebih dahulu melakukan pertobatan. Pertentangan serius tentang hal ini mengakibatkan pertumpahan darah. Karena pertentangan besar ini, Kaisar Maxentius membuang Marcellus dari Roma. Marcellus akhirnya meninggal di pengasingan pada tahun 309. Biografi yang kedua, Santo Conradus dari Lombardia. Conradus lahir di Lombardia dari sebuah keluarga bangsawan. Sebagai seorang putra bangsawan, Conradus lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Hobinya adalah berburu. Agar mudah dan cepat menangkap binatang buruan, biasanya ia membakar hutan tempat persembunyian binatang-binatang itu. Sayangnya, perbuatan ini mendatangkan malapetaka baginya. Pembakaran hutan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan harus diganti. Semua kekayaan keluarganya dipakai untuk membayar kerugian tersebut. Karena itulah, keluarga Conradus mulai jatuh miskin. Di dalam situasi miskin itu, Tuhan Yesus memanggil Conradus. Conradus masuk ordo ketiga, Santo Franciscus. Untuk lebih menyucikan dirinya, Conradus menjadi seorang rahib dan hidup terpencil di dalam sebuah gua di Sisilia. Memang banyak gangguan menghadang Conradus, tetapi kesungguhannya dalam berdoa dan berpuasa
membuat Konradus mampu mengalahkan semua itu. Konradus meninggal dunia pada tahun 1351. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah biografi Santo dan Santa Katolik. Semoga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka cinta pada Tuhan Yesus dan selalu melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari mereka. Mereka rajin bertobat, mereka rajin berpuasa, mereka rajin bersyukur, mereka rajin berdoa, dan mereka selalu menolong yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.